Bu Leni mungkin ada catatan-catatan selain tadi juga kalau data-data mungkin hampir sama yang disampaikan, tapi ada catatan khusus tentang ekonomi Sumatera Selatan ini dari sudut pandang BPS. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak Moderator atas kesempatannya. Jadi mungkin dari BPS tadi terkait dengan data-data statistik ekonomi sudah banyak tadi Pak ya yang disampaikan, baik itu dari rekaman video sendiri Pak dari Tribun, keren banget itu menggunakan data-data yang terkini dari BPS, itu saya catat, dan juga tadi juga sudah disampaikan dari BI terkait dengan outlook ekonomi 2024 tadi sudah disampaikan ya, prediksi-prediksi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi gitu ya sudah disampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu yang bisa saya tambahkan dari BPS terkait dengan gambaran pencapaian Sumatera Selatan di tahun 2023. Mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa BPS kami tidak punya kapasitas untuk memprediksi Pak. Itu bagian dari policy yang kami miliki. Jadi BPS bertugas untuk memotret pencapaian-pencapaian dari berbagai macam aktivitas yang diselenggarakan dalam sebuah wilayah regional. Tadi mungkin satu yang mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan indeks pembangunan manusia atau IPM, kita juga sejalan tadi dengan pencapaian ekonomi yang bagus tadi ya. Kita termasuk yang menjadi motor di Pulau Sumatera terkait dengan PDRB. Di pencapaian indeks pembangunan manusia kita juga di tahun 2023 ini Sumatera Selatan cukup baik pencapaian IPM. Kita sudah angkanya sudah termasuk dalam kondisi baik klasifikasinya. Memang dalam menganalisa IPM kita harus berhati-hati karena indikator ini indikator yang sifatnya jangka panjang, jadi tidak bisa dalam 1 tahun atau 2 tahun terlihat perubahannya. Namun dari data terakhir yang dimiliki BPS ini saya catat bahwa IPM Sumatera Selatan di tahun 2023 jadi peningkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, dan juga jika dirata-ratakan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 peningkatan IPM 2002 ke 2023 itu lebih tinggi gitu ya. Dan kemudian semua indikator yang membentuk IPM diukur dari 3 indikator, yaitu dari dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan juga standar hidup layak, semuanya juga membaik. Itu yang didapatkan di tahun 2023. Kemudian tadi ada juga mungkin dibahas sedikit terkait investasi ya Pak ya. Kalau inflasi tadi udah dibahas, jadi mungkin saya tidak perlu tambahkan. Kemudian kalau terkait dengan investasi, data investasi yang diukur oleh BPS itu kita punya yang namanya bagian dari PDRB pengeluaran, ada PMTB, yaitu pembentukan modal tetap bruto. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa komponen PMTB atau investasi di Sumatera Selatan kalau dilihat dari PDRB pengeluaran, jadi PDRB itu ada yang dihitung oleh BPS itu ada 2 sisi. Dari sisi produksi itu adalah bagaimana sektor-sektor ekonomi menghasilkan kayak uangnya gitu ya Pak, outputnya. Nah kemudian dihitung juga PDRB itu digunakan untuk apa saja. Nah di sini kita lihat bahwa yang paling besar di Sumatera Selatan itu adalah untuk konsumsi rumah tangga, dan yang kedua adalah untuk PMTB, untuk investasi. Jadi PMTB ini didefinisikan sebagai pengeluaran investasi yang untuk keperluan pembangunan fisik Pak. Itu ya data juga yang dimiliki oleh BPS. Lain lagi mungkin yang bisa saya tambahkan, ekspor dan impor juga. Ekspor dan impor ini juga pada yang terakhir data yang kita punya itu adalah data Oktober 2023. Itu yang terakhir yang dirilis tanggal 1 kemarin. Jadi kita rilis tiap tanggal 1. Jadi nanti yang bulan November akan kita rilis tanggal 1 nanti tahun depan. Nah ini kalau kita lihat bahwa per Oktober secara month-to-month, secara bulan ke bulan, nilai ekspor Sumatera Selatan itu meningkat. Namun secara year on year itu artinya Oktober 2023 dibandingkan dengan Oktober 2022,
ekspor itu menurun gitu ya. Dan penurunannya itu disebabkan oleh itu tadi karena ada seperti tadi yang dibilang Pak ya, yang kejadian di pasar global ya. Jadi beberapa komoditas unggulan Sumsel seperti batu bara, karet remah, pulp dan kayu itu mengalami penurunan nilai ekspor secara year on year dibandingkan dengan Oktober tahun lalu. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan kemarin itu masih meningkat. Kemudian kalau impor, kondisi impor kita berdasarkan data bulan Oktober 2023 itu mengalami peningkatan baik secara month to month maupun secara year on year di bulan Oktober 2023. Dan kalau dilihat dari struktur impor di Sumsel itu kita yang paling banyak kita impor itu adalah bahan baku penolong, kemudian barang modal, dan yang terakhir adalah barang konsumsi. Jadi barang konsumsi itu tapi dibandingkan dengan bahan baku penolong dan barang modal itu relatif kecil. Penolong itu lebih dari 40%, barang modal juga lebih dari 40%. Kemudian negara-negara yang kita banyak berdagang baik dari sisi ekspor maupun impor itu Tiongkok. Jadi tujuan ekspor utama kita Tiongkok, impor kita juga dari Tiongkok. Itu yang dari data kita. Kemudian hal lainnya juga mungkin inflasi tadi sudah, kemiskinan kita juga menurun, sudah mencapai, tapi tadi sudah disampaikan ya di awal tadi saya lihat ada di video yang disampaikan oleh Tribun. Dan kemudian mungkin yang lainnya pengangguran terbuka juga kita membaik, sudah sampai di angka 4% ya sekarang. Kemudian terkait dengan dampak pembangunan tol Trans Sumatera mungkin Pak ya terhadap perekonomian Sumsel. Ya mungkin itu bisa dilihat dari PDRB Sumatera Selatan itu kalau dilihat dari share-nya adalah yang terbesar itu adalah dari resource base yang kita batu bara, pertambangan, kemudian juga pertanian. Jadi dengan adanya akses infrastruktur jalan itu mungkin akan bisa membantu untuk pendistribusian dari bahan-bahan yang merupakan komoditas unggulan Sumatera Selatan. Lain-lainnya mungkin ada juga saya lihat ini dari proyek-proyek nasional strategis yang dijalankan di Sumatera Selatan. Misalnya kita juga di sini ada proyek irigasi Lematang dan Lempuing. Di Lempuing itu mungkin ke depan ini akan sangat membantu untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Sektor pertanian kita walau kontribusinya terus menurun, namun pada saat pandemi kemarin dia menjadi penyelamat kita, dan ini merupakan komoditas yang sangat penting yang harus mungkin terus didukung. Dan hal lain juga kita kan ada ini juga Pak, ada kayak konsensus internasional bahwa pada tahun 2030 batu bara itu tidak boleh dieksploitasi lagi. Jadi sudah harus ada kebijakan khusus yang mungkin bisa mengarah kepada ekonomi selain batu bara, karena batu bara ini besar sekali sumbangsihnya di Sumatera Selatan. Jadi ketika nanti tidak boleh dieksploitasi lagi karena konsensus internasional, maka ini perlu dipikirkan dari sekarang strateginya seperti apa gitu. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu sebelumnya ya. Ini luar biasa Ibu Leni ini ya. Sudah beri disclaimer dulu di awal, BPS itu tidak boleh memproyeksi, memperkirakan dan sebagainya. Tapi banyak mengingatkan, mengingatkan tentang terutama tadi terakhir ya tentang batu bara yang 2030 ya, nggak lama lagi itu, ya, nggak lama lagi batu bara itu trennya memang arahnya kan karena lingkungan ya, karena lingkungan kita alternatif ya, mencari energi alternatif. Otomatis dampaknya ke perekonomian di Sumsel pasti ada itu nanti ya. Nah, menarik dari Bu Leni, banyak catatan juga tentang indeks pembangunan manusia yang juga semakin membaik. Lalu ada ekspor, ya, ekspor juga naik, dan catatannya tadi impor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.